Lagi. Sebelum sidang mungkin perlu majelis sampaikan bahwa surat dakwaan yang sudah disampaikan oleh komite termasuk kepada Pak izin itu berdasarkan konsensus yang menurut undang-undang KUHP baru dan KUHP baru itu diberlakukan, sehingga walaupun nanti di dalam surat dakwaan ini berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan sebelum undang-undang baru diberlakukan, itu di dalam penyelesaian perkara ini juga tidak tetap dilaksanakan juga berdasarkan undang-undang yang baru, termasuk KUHP yang baru. Jadi kita sepakat dulu dalam perkara ini di dalam pengadilan militer itu ada KUHP Undang-Undang 31 tahun 1990, Undang-Undang 20 tahun 2000. Dua hukum hal-hal yang tidak diatur di dalam KUHP itu suatu Undang-Undang 31 tahun 1990. Kira-kira berhubungan dengan atau menentukan para terdakwa dalam penyelesaian perkara ini. Sepakat ya? Sepakat. Kita mulai sekarang. Sidang pengadilan militer Negeri Jakarta bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan koneksitas atas nama. Jadi dalam perkara ini ada beberapa perkara, kita buka sekaligus ya. Atas nama dalam perkara nomor 32 KPMT 2 AL 19/12/2025 atas nama terdakwa 1 Insinyur Leonardi MSc Laksamana Muda TNI Purnawirawan, dan terdakwa 2 atas nama Thomas Anthony van der Heyden, dan dalam perkara yang terpisah nomor perkara 33 KPMT 2 AD 12 Mei 2025 atas nama Gabor Putih Sirat, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Direktur Militer agar menghadapkan sehingga yang akan kami hadirkan 2 orang terdakwa. Ya. Silakan dihadirkan. Ya, silakan. 11. Hadirkan para terdakwa dalam sidang. Pada akhir kedua, tegak gerak bahwa petugas yang membawa para terdakwa di dalam ruang sidang. Tugas kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Baik, sebelum pemeriksaan jadi saya bertanya kepada terdakwa 2 atas nama Thomas Anthony van der Heyden. Apakah bisa berbagi saudara berikut? Ya. Masih saya hormati penasihat hukum juga pada kesempatan pagi hari ini mengingat untuk terdakwa Thomas. Apakah sudah siap menerima? Siap sudah. Atas nama siapa? Soal tendanya. Ya, silakan diadakan. Baik, untuk sementara para terdakwa, untuk sementara silakan duduk dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai penerjemah akan menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dengan sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Terima kasih. Baik, saudara-saudara semua, sebelum mulai persidangan ini, apakah saudara mempunyai sertifikat keahlian? Jadi disampaikan melalui fisika bijaksana ya, yang dilakukan. Ya. Baik, masih ada kepikirannya? Kalau ada kepikirannya, tolong diserahkan kepada yang penerjemah kasih instruksi. Baik, sesuai yang disampaikan oleh peneliti bahwa ada satu yang tidak bisa berbahasa Indonesia secara lancar, ya, sehingga oleh peneliti maupun kejaksaan menyampaikan ada penterjemah. Apakah ada keberatan atau tidak? Tidak ya. Baik, diatur tempat duduknya. Yuk. Ya, silakan duduk. Kemudian para terdakwa silakan berdiri. Saudara penerjemah supaya menyimak apa yang disampaikan. Saya dari Kepala Pemeriksaan Anti Identitas Terdakwa. Terdakwa satu tentunya baik, terdakwa saya menyampaikan dulu identitas, bertanya identitas. Baik, terdakwa satu, nama lengkap, yang lengkap, yang lengkapnya dengan jelas. Pangkat DP terakhir. DP masih ingat? Dari besar jabatan terakhir dalam kedinasan, jabatan terakhir sebelum pensiun dalam kedinasan. Kesatuan terakhir. Kesatuan terakhir. Kementerian Pertahanan dan TNI. Tempat tanggal lahir. 26 Juli. Jenis kelamin, warga negaraan, agama, tempat tinggal, jalan pramuka, flat, ini ada flat nomor 28, RT 014, RW 08, kelurahan mana? Dari kecamatan Pak Putih, Jakarta Pusat. Jakarta Pusat ya. Baik, untuk terdakwa
December 31st, 1950. Warga negara United States. agama Ya, benar. tempat tinggal Federal residency. tempat tinggal yang sekarang di sesuai dengan identitas. I don't have to leave card. I am a visitor from my home in the Philippines. My family is in the Saya tidak memiliki kartu identitas, saya adalah pengunjung dari tinggal saya di Bali. Yang tertera di dalam surat dakwaan coba dikonfirmasi apakah Mohon Bapak, tidak benar. tidak benar. Beliau benar berkata begitu. Jadi yang benar di yang benar my address. My home address is in the Philippines. Alamat tempat tinggal saya ada di Filipina. di Ya. untuk penasihat hukum terdakwa kemudian yang terdapat orang yang kemudian yang tolong penasihat hukum untuk terdakwa satu dari yang dinas adalah dua orang dari saudara dari saudara lain dari tim lain sesuai dengan surat ulangi sesuai dengan hukum acara di dalam persidangan ini akan dibacakan ya, oleh auditor militer maupun tim kejaksaan. Kemudian secara teknis nanti bagaimana dengan penterjemah? Apakah sambil berjalan pembacaan surat dakwaan itu sekaligus penterjemah itu membacakan atau menyampaikan dengan bahasa Inggris kepada terdakwa? Teknisnya seperti apa? Siap, Majelis Nasihat yang kami hormati, mengingat dalam surat dakwaan kami susun dalam 60 halaman. Terdakwa dua, apakah kuat untuk berdiri? Bila tidak kuat, supaya ya, kalau memang tidak kuat supaya angkat tangan dan boleh duduk. Ya, karena ini sudah umum biasanya banyak hal-hal yang sehingga ya mungkin sekaligus aja ya bahwa untuk para terdakwa supaya silakan diingat.
Ya, terima kasih. Silakan. Iya. Sorry. I want to be polite, but I don't understand the system. Am I allowed to talk to you? Mohon izin, beliau bertanya soal sistem dari persidangan ini, apakah beliau boleh menanyakan pertanyaan kepada Iya. Sesuai dengan hukum acara itu boleh sambil nanti berjalan misalnya di dalam pemeriksaan para saksi atau seperti apa. Ada hak-hak bertanya hal-hal yang perlu diketahui kepada para saksi. Nanti misalnya di dalam proses. So, to clarify, untuk membuat lebih jelas with respect, bahwa I don't know Indonesia's criminal code. saya tidak memahami KUHP, But I will try. tapi saya akan mencoba untuk And indicted, dan hari ini pertanyaan saya soal if these good people, if we indicted in Bahasa Indonesia, it's nothing. You understand? Ya. Okay, thank you. Baik. That's what I want to say. Ya. Tadi sudah disampaikan bahwa dalam pembacaan surat dakwaan ini ada translate bahasa Inggris nanti, sehingga sambil jalan poin per poin dalam surat dakwaan itu terdakwa dua bisa memahami karena sudah langsung diterjemahkan dengan bahasa Inggris melalui terjemah. Demikian. Terima kasih. Thank you. May I have a copy in English for later, for my defense? Oh iya. Not for today, Nah, but tonight, Kedepannya. tomorrow, next week, next month, yes, yes, yes. because I don't have it. Oke, oke. Today, I will listen, but I cannot remember everything. Okay, thank you. Iya, iya. Iya, silakan untuk baik, saudara auditor akan membacakan surat dakwaan. Namun demikian mengingat dalam persidangan ini sudah ada translate dan ada penasihat hukum. Nanti untuk itu mungkin ya tentunya kami kalau harus menyiapkan kata menggunakan penerjemah. Ya, ya silakan nanti sambil jalan itu keinginan beliau bukan saat ini tapi Ya, ya demikian ya. ya Pak. Baik, silakan dibacakan surat dakwaan. Sebelum pembacaan surat dakwaan mungkin saya ingin menyampaikan tadi ketinggalan dari awal berkaitan dengan terdakwa Gabor Putih. Ya. Terdakwa Gabor Putih ini apakah sudah dipanggil secara sah? Kemudian masih lagi dengan informasi yang kami lakukan, mungkin kalau penasihat hukum untuk terdakwa Gabor Putih, sejak kami melakukan penyidikan maupun dalam rangka persidangan ini kami telah melakukan pemanggilan sudah kami langsung juga ke kedutaan kembali. Ya. Namun demikian sampai sekarang yang bersangkutan juga belum bisa kami dapatkan. Ya. Suratnya surat untuk keterangan dari KBRI belum ada. Tadi terima sudah, namun kalau keterangan yang pada saat penyidikan ada. Ada. Sekarang majelis perintahkan bahwa dipanggil secara resmi melalui KBRI ya Maria ya, dan perlu disampaikan bahwa dalam perkara Gabor ini dimungkinkan berdasarkan pasal 38 Undang-Undang Tipikor itu dimungkinkan untuk diperiksa secara inasosial. Ya, sehingga dasarnya termasuk tadi salah satu syarat formalnya harus majelis mempunyai dasar dan keyakinan bahwa terdakwa tersebut sudah dipanggil secara sah. Apakah kami
Kolektorat Jenderal TNI, Kolektorat Militer Tinggi 2 Jakarta untuk keadilan. Surat dakwaan nomor SD-31/12/2025. Kolektor Militer Tinggi pada Kolektorat Militer Tinggi 2 Jakarta. 1. Dasar A. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 229/KMA/SK/2/11/2025 tanggal 19 November 2025 tentang penunjukan Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara koneksitas tindak pidana korupsi proyek pengadaan satelit slot orbit 123 derajat bujur timur pada Kementerian Pertahanan tahun 2012 sampai 2021. D. Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut selaku perwira bendera perkara nomor G/3607/2025 tanggal 18 Desember 2025 tentang penyerahan perkara terdakwa 1 dan setelah mempelajari berkas perkara atas nama para terdakwa. Terdakwa 1 nama lengkap Insinyur Leonard MSc. Identitas selanjutnya sebagaimana telah disampaikan di hadapan majelis dalam persidangan ini. Terdakwa 1 dalam perkara ini ditahan di tahanan rutan sejak tanggal 12 Juli 2025 hingga hari ini. Penahanan sebagaimana dalam surat dakwaan poin B, poin 1 sampai dengan 6. Terdakwa 2 nama lengkap Thomas Anthony van der Heijden. Identitas selanjutnya sebagaimana telah disampaikan terdakwa di hadapan majelis. Terdakwa dalam perkara ini terdakwa 2 dalam perkara ini tidak ditahan atau sedang dalam menjalani pidana. Dan saksi saudara Gabuti yang dilakukan penuntutan secara terpisah pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 bertempat di kantor Badan Sarana Pertahanan atau Barana Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Tanah Abang Timur nomor 3 RW 3 Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 229/KMA/2-2/11/2025 tanggal 19 November 2025 tentang penunjukan Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara koneksitas tindak pidana korupsi, perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan satelit slot orbit 123 derajat bujur timur pada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia tahun 2021. Ulangi, tahun 2012 sampai dengan tahun 2021. Telah dilakukan
Tata Negara. Pasal 3 ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN atau APBD jika anggaran untuk pembiayaan pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. 2. Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa yang pada berbunyi sebagai berikut. Kementerian atau lembaga satuan kerja perangkat daerah instansi lainnya yang selanjutnya disebut KLDI adalah instansi yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. 3. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2014 tentang pelaksanaan pengadaan alat utama senjata di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI. Ruang lingkup peraturan menteri ini meliputi pengadaan alutsista TNI yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber pada APBN. B. Bahwa terdakwa 1 Laksamana Muda TNI Purnawirawan Insinyur Leonardi MS berdasarkan surat keputusan Menteri Pertahanan Nomor F/401/L/4 Romawi/2015 tanggal 20 April 2015 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian Pertahanan sebagai Kepala Badan Sarana Pertahanan Kabaranaan berdasarkan pasal 10 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2014 tentang pelaksanaan pengadaan alat utama sistem persenjataan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI pada ayat 1 susunan tugas pokok dan kewenangan organisasi induk sebagai berikut. Susunan organisasi induk 1. Pejabat pembuat komitmen atau PPPK. 1. UO Kementerian UO Kemhan, Kepala Badan Sarana Pertahanan Keamanan sesuai keputusan PA ataupun pengguna anggaran. UO Mabes TNI sesuai keputusan KPA dan UO Angkatan sesuai keputusan PA. Namun telah terdakwa 1 Laksamana Muda TNI Purnawirawan Insinyur Leonardi MSc yang tidak pernah diangkat sebagai pejabat pembuat komitmen secara melawan hukum berdasarkan A. Pasal 8 ayat 1 huruf C Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa, yaitu memiliki tugas dan wewenang menetapkan PPK. B. Pasal 12 ayat 2 huruf B Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2014 tentang pelaksanaan pengadaan alat utama sistem persenjataan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI, yaitu memiliki tugas dan wewenang menetapkan PPK. Saksi Laksamana Muda TNI Agus Purwoko selaku Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan RI, terdakwa 2 Thomas Anthony van der Veen bersama-sama dengan saksi Suryati Tabitullah melakukan pemaparan yang intinya menyatakan bahwa pada bulan Oktober 2015 akan terjadi kondisi kedaruratan dari slot orbit 123 derajat bujur timur dan frekuensi airframe serta langkah-langkah penyelamatan yang dilakukan utamanya dengan mengisi satelit baru pada slot orbit 123. D. Bahwa terdakwa 2 Thomas Anthony van der Heyden yang sering melakukan paparan tentang kedaruratan slot orbit 123 bujur timur dan frekuensi airframe, maka saksi Agus Purwoko selaku Dirjen Kuadran merekomendasikan terdakwa 2 Thomas Anthony van der Heyden kepada terdakwa 1 Laksamana Muda TNI Purnawirawan Insinyur Leonardi
menjadi tenaga ahli Kementerian Pertahanan. Kemudian terdakwa 1 Laksamana Muda TNI Purnawirawan Leonardi MSc mengeluarkan surat keputusan Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Kemhan nomor /511 11 Romawi 2015 tanggal 11 November 2015 tentang penunjukan tenaga ahli bidang satelit dalam rangka pengadaan satelit GSO 123 derajat bujur timur untuk mengangkat terdakwa 2 Thomas Anthony van der Heyden sebagai tenaga ahli Kementerian Pertahanan tanpa memverifikasi keahlian dan terdakwa 2 Thomas Anthony van der Heyden di mana hal tersebut telah bertentangan dengan aturan sebagai berikut. 1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa. A. Pasal 96 ayat 6 berbunyi, penggunaan tenaga ahli asing yang keahliannya belum dapat diperoleh di Indonesia harus disesuaikan berdasarkan keperluan yang nyata dan diusahakan secara terencana untuk semaksimal mungkin terjadinya pengalihan keahlian pada tenaga kerja Indonesia. B. Pasal 11 ayat 2 huruf C berbunyi, selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dalam hal diperlukan BPK dapat C. menetapkan tim atau tenaga ahli memberi penjelasan teknis aktif untuk membantu pelaksanaan tugas URP, dan C. Pasal 15 ayat 4 berbunyi, kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis. D. Pasal 17 ayat 6 berbunyi, dalam hal pengadaan barang dan jasa bersifat khusus dan atau memerlukan keahlian khusus, WP pejabat pengadaan dapat menggunakan tenaga ahli yang berasal dari pegawai negeri atau swasta. E. Pasal 15 ayat 1 huruf B berbunyi, dalam hal sifat dan lingkup kegiatan pengadaan barang dan jasa lalu luas atau jenis keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan tidak dapat dilakukan oleh satu penyedia barang dan jasa, maka dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa B diberikan kesempatan yang memungkinkan penyedia barang dan jasa atau konsorsium penyedia barang dan jasa untuk menggunakan tenaga ahli asing. F. Pasal 21 ayat 2 berbunyi, tenaga ahli asing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B digunakan sepanjang diperlukan untuk mencakupi kebutuhan jenis keahlian yang belum dimiliki dan untuk meningkatkan kemampuan teknis guna menangani kegiatan atau pekerjaan. 2. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2014 tentang pelaksanaan pengadaan alat utama sistem persenjataan di lingkungan Kemhan dan TNI. A. Pasal 26 ayat 2 berbunyi, tenaga ahli asing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B digunakan sepanjang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan jenis keahlian yang belum dimiliki dan untuk meningkatkan kemampuan teknis guna menangani kegiatan atau pekerjaan. B. Pasal 11 ayat 5 huruf H berbunyi, tim pendukung yang diperlukan untuk pelaksanaan pengadaan alutsista TNI sebagaimana tercantum pada ayat 4 dibentuk sesuai dengan kebutuhan, yaitu huruf A sampai dengan huruf G. A. Tim tenaga ahli. C. Pasal 14 ayat 2 angka 1 huruf C berbunyi, selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dalam hal diperlukan PPK dapat C. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas URP. Dan D. Pasal 18 ayat 3 berbunyi, kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis. E. Pasal 19 ayat 6 berbunyi, dalam hal pengadaan alutsista TNI bersifat khusus dan atau memerlukan keahlian khusus, URP dapat menggunakan tenaga ahli yang berasal dari pegawai negeri atau swasta. F. Pasal 26 ayat 1 huruf
dilakukan oleh satu penyedia alutsista TNI, maka dalam pelaksanaan pengadaan alutsista TNI diberikan kesempatan yang memungkinkan penyedia alutsista TNI atau konsorsium penyedia alutsista TNI untuk menggunakan tenaga ahli asing. G. Pasal 70 ayat 3 berbunyi, penggunaan tenaga ahli asing yang keahliannya belum dapat diperoleh di Indonesia harus disusun berdasarkan keperluan yang nyata dan diusahakan secara terencana untuk semaksimal mungkin terjadinya pengalihan keahlian kepada tenaga kerja Indonesia. Selanjutnya dilanjutkan oleh penuntut yang lain. Izin melanjutkan bahwa kemudian terdakwa Thomas Anthony van der Heyden yang telah diangkat sebagai tenaga ahli secara aplikasi teknis satelit L-band dan mencari referensi harga satelit dan hubungannya antara lain ground segment dan luncurkan dan dilaporkan kepada terdakwa 1 Laksamana Muda TNI Purnawirawan Insinyur Renardi MSc sebagai kabarnahan dalam kurung PPK dan ditindaklanjuti oleh terdakwa 1 Laksamana Muda TNI Purnawirawan Insinyur Renardi MSc pada tanggal 13 November 2015. Terdakwa 1 Laksamana Muda TNI Purnawirawan Insinyur Renardi selaku Kepala Badan Sarana dan Pertahanan telah membuat dan menandatangani harga perhitungan sendiri Honor Estimate Price nomor APS garing 345 garing 11 Februari 2015 tentang pengadaan satelit ISO 123 derajat bujur timur Satkonhan. 1. Initial procurement work, initial regulatory, legal contract, down payment, etc. senilai pihak tersebut belum ditunjuk sebagai penyedia jasa serta belum dilakukan penandatanganan kontrak dengan terdakwa 1 Laksamana Muda TNI Purnawirawan Insinyur Renardi MSc telah melakukan perbuatan secara melawan hukum, yaitu pasal 35 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah yang berbunyi sebagai berikut. 1. PLP atau pejabat pengadaan menyusun dan menetapkan metode pemilihan penyediaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya. 2. Pemilihan penyediaan barang atau jasa lainnya dilakukan dengan A. Pelelangan yang terdiri atas pelelangan umum dan pelelangan sederhana. B. Penunjukan langsung. C. Saksi saudara berbukti jelas yang dilakukan penuntutan secara terpisah pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 bertempat di kantor Badan Sarana Pertahanan Baranan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang beralamatkan Jalan Tanah Abang Timur nomor 3 RW 3 Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkaranya berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 229 KMA SK.HK 2.2 11 Romawi 2025 tanggal 19 November 2025 tentang penunjukan Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara penasihat tindak pidana korupsi, perkara dugaan tindak pidana korupsi, proyek pengadaan satelit slot orbit 123 derajat bujur timur pada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia tahun 2012 sampai dengan tahun 2021 telah melakukan tindak pidana setiap orang baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan di mana satu dengan lainnya demikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana dan
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau kerugian negara yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut. Majelis Hakim yang saya hormati serta penasihat hukum saya hormati pula. Jika diperkenankan uraian perbuatan yang dapat subsidiar tidak kami bacakan karena sudah termasuk di dalam dakwaan yang sebelumnya. Mohon petunjuk. Clearly say that the second part is identical to the first part. Apakah mereka menyampaikan bahwa bagian kedua sama dengan bagian pertama? No differences. Tidak ada perbedaan. Yang ada perbedaannya saja, tapi materi yang sama tadi tidak ada. So they will just read out the new materials. So if it's the same, then they're Thank going you. to skip. Thank you. Terima kasih. Ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 3. Mengingat A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer pasal 130. B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dan C. Peraturan Panglima TNI Nomor 7 Tahun 2018 tanggal 22 Februari 2018 tentang nama tempat kedudukan dan daerah hukum pengadilan militer tinggi, pengadilan militer pertempuran, serta auditorat militer tinggi, dan auditorat militer pertempuran. 4. Menuntut agar perkara terdakwa tersebut dalam surat dakwaan ini diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta dengan permohonan A. Terdakwa 1 tetap ditahan, B. Diajukan di persidangan sebagai saksi dalam perkara ini, yakni yang pertama saksi Laksamana TNI Purnawirawan Insinyur Estianto, 2. Saksi atas nama John Kennedy Ginting, 3. Saksi atas nama Agus Purwoto, 4. Saksi atas nama Insinyur Wajariman, 5. Saksi Busrok Prince. Siap, saksinya 34 orang saksi dan 8 orang ahli. Berkenan tidak kami bacakan sudah tertera dalam surat dakwaan? Siap, dalam perkara yang kami dakwakan ini 34 orang saksi mungkin. Siap, kalau yang 36 di dakwaan yang jawab ini. Ahli 8 orang mungkin. Berhubung dalam 1 sampai dengan 50 penasihat hukum tadi sesungguhnya surat dakwaan sudah langsung kami serahkan beserta berkas perkara kami serahkan kepada penasihat hukum dari TNI Angkatan Laut. Langsung kami serahkan secara langsung, ada dokumentasinya dan ada serah terimanya. Namun demikian apabila memang nanti masih dirasa kurang akan kami bisa kami kopi lebih lanjut. Demikian, terima kasih. Mungkin. Baik, saudara sudah mendengar pembacaan dakwaan. Sudah mengerti isinya? Baik, bagi terdakwa 2, apakah sudah mendengar secara detail dakwaan tersebut?
tidak memahami proses persidangan ini. I request Dan today, before we finish, hari ini sebelum kita selesai, I have some clarifications I want to ask from you, saya ingin mengklarifikasi beberapa hal. and I have some requests. But Dan juga beberapa permintaan. up to you yourself. Jadi menjadi jadwal I politely request that Ini menurut saya you make meminta, my request today. dan saya membuat permintaan itu. Baik, perlu disampaikan lagi bahwa terdakwa untuk proses persidangan berikutnya. Jadi nanti proses persidangan berikutnya itu ada nanti dalam saat ini ada hak perlawanan terdakwa terhadap surat dakwaan ini, tentunya berkaitan dengan surat dakwaan yang advokatnya sudah pasti memahami. Nah, sekarang haknya terdakwa dan terdakwa pula mempunyai hak perlawanan terhadap perkara ini. Dalam istilah hukum biasanya disebut sesi. Karena para terdakwa didampingi penasihat hukum, untuk terdakwa perlu disampaikan bahwa ada tahapan-tahapan dalam pelaksanaan sidang. Saat ini adalah tahap apakah menggunakan hak para terdakwa mengajukan perlawanan terhadap surat dakwaan yang sudah dibacakan atau tidak. Ya, tadi sudah berkoordinasi, para terdakwa sudah berkoordinasi. Juga yang saya sampaikan tadi boleh Izin majelis yang mulia, kami eksepsi majelis. Kami mengajukan eksepsi. Saya izin sebelum ke terdakwa 2. Saya mohon yang saya minta tadi majelis ini kan dakwaan serius dibacakan 39. Dakwaan sah apabila diterima oleh penasihat hukum ditandatangani. Saya mohon dengan terhormat dan majelis agar rekan kami dikurat atau jaksa penuntut umum dapat memberikan fotokopi surat dakwaan yang ditandatangani agar itu menjadi bahan atau pegangan. baik. Tadi sudah dijawab, semua tadi sudah dijawab bahwa surat dakwaan itu sebetulnya sudah dikirim ke si penasihat hukum. Gimana pendapat dari penasihat hukum dari PNJ? Apakah sudah diterima atau belum surat dakwaan itu? Ya, itu Pernah diterima oleh PMA, namun meningkat tidak ada yang sampai oleh tidak dilakukan sementara telah ya. Saudara ada yang mau lagi? Siap, terima kasih Mas Zahir yang saya hormati, penasihat hukum dan terdakwa yang saya hormati pula. Selain dari perhitungan militer tinggi pada perkara tersebut, sebagaimana pelimpahan perkara tersebut baik kepada terdakwa, memang betul pada hari Jumat kemarin penasihat hukum dari TNI Angkatan Laut datang ke kami dan yang beliau minta juga termasuk soft copy. Kenapa? Katanya untuk memudahkan dalam pembuatan resepsi, sehingga wajar ketika yang di print itu memang belum ada tanda tangan, karena itu yang di copy di flash disk. Namun demikian secara yang dapat yang lain juga kami berikan. Apabila memang ini masih dibutuhkan, kami bisa fotokopi sekarang nanti setelah persidangan ini Mas Zaki. Demikian. Izin yang mulia, saya sederhana. Saya minta mohon kepada Bapak memberikan pada saya
Ben, menterinya Bapak jawab aja. Ria Mijat. Menterinya Pak Ria Mijat. Pak Rimijat ya. Ya. Pak Rimijat berarti mengetahui akan hal ini juga Pak ya? Beliaulah yang rapat di ratas. Oke. Beliau yang memerintahkan kami semua ini untuk segera melaksanakan perintah Presiden. Ini Ya, perintah ya, Presiden oke. Pak, mau Betul, enggak harapannya Pak Jokowi untuk menjelaskan Pak turunnya? Ya. Biasanya Karena satelit L-band yang lama sudah deorbit. Sehingga ditugaskanlah Kementerian Pertahanan untuk pengadaan. Di mana nanti gunanya adalah untuk kepentingan pertahanan negara dan kepentingan nasional lainnya. Satelit L-band ini gitu. Nah, karena sudah tidak terlaksana ini, pengadaan satelit L-band itu, satelit L-band udah bukan hak kita lagi, orang lain, negara lain. Hilang sudah. Ini kenyataan. Yang kedua, proses penerimaan hasil pelaksanaan oleh Napayo itu melalui COP itu tidak diketahui saya sebagai PPK dan itu tidak dilaksanakan oleh orang yang berkepentingan, yaitu panitia penerima hasil pekerjaan. Sehingga kalau ini sampai kalah, ya terus siapa sebenarnya yang sebenarnya bertanggung jawab gitu? Kok kenapa dicarikan ke PPK? Karena apa? Karena dalam proses pengadaan tadi dikatakan adalah melaksanakan sesuai Permen 17/2014 itu sudah ada struktur ya saya katakan sistem. Pertama pengguna anggaran. Jadi yang paling top. Kedua kuasa pengguna anggaran. Ketiga pejabat pembuat komitmen, itu saya. Keempat ada unit layanan pengadaan yang memilih siapa yang menjadi mitra kerja kita. Sudah disampaikan juga tadi. Kemudian panitia penerima hasil pekerjaan yang harus dibentuk oleh kepala kuasa pengadaan. Kuasa KPA. Nah ini tadi penerimaan tadi itu tidak oleh PPH, panitia penerima pekerjaan, tapi oleh individu-individu yang nggak tahu bagaimana berkoordinasi sama pihak Napayo. Nah dari sini berarti ada yang salah gitu loh. Bahwa saya tidak mungkin melaksanakan pekerjaan ini sendiri karena sistem. Sistem dari mulai PA, kuasa pengguna anggaran, dari mulai pengguna anggaran, kuasa pengguna, saya termasuk si unit lain pengadaan tadi dan panitia penerima hasil pekerjaan. Jadi kalau terus waduh itu bukan main. Nah terus yang berikutnya bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tadi, laporan hasil pemeriksaan oleh BPKP, negara rugi 306 miliar. Sampai sekarang negara belum nggak bayar apa-apa. Nggak ada uang yang hilang. Nggak ada yang bayar, nggak ada yang terima. Nggak ada yang terima. Itu. Yang berikutnya, sesuai Tribunal Paris, Pengadilan Paris, hak untuk menyita aset Indonesia di luar negeri itu dibatalkan. Jadi nggak punya hak dia untuk menyita. Jadi nggak akan ada kerugian negara yang konkret gitu. Sita menyita itu nggak ada. Tuh yang keempat kali ya. Nah yang kelima, saya tidak menerima uang setiap pun dari permasalahan ini. Saya ditunda-tunda untuk diadili sampai 9 bulan lebih. Padahal dalam kasus yang lain nggak ada yang seperti kayak ini. Udah melewati batas. Ada apa? Pertanyaan. Yang berikutnya, saya sudah berdinas dari mulai saya lulus sampai saya pensiun dari TNI AL, perwira TNI AL. Saya melaksanakan tugas dengan integritas saya. Tidak pernah saya melanggar. Oleh karena itu, saya berharap Presiden Republik Indonesia, para pemimpin TNI, para masyarakat bisa melihat dengan jernih masalah ini. Karena saya melaksanakan tugas sesuai perintah atasan dengan dedikasi yang kuat, dengan motivasi yang baik. Itu yang terjadi. Sehingga
Ya, tentu saja saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kebijaksanaan kepada para hakim untuk bisa memeriksa dan memutuskan dengan benar masalah saya ini. Itu saja. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Terima kasih ya, teman-teman. Ya. 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 Menterinya siapa Pak? Menterinya Apa jawab aja. Ria Mijat. Menterinya Pak Ria Mijat. Pak Ria Mijat ya. Ya. Pak Ria Mijat berarti mengetahui Pak akan hal ini juga Pak ya? Beliaulah yang rapat di ratas. Oke. Beliau yang memerintahkan kami semua ini untuk segera melaksanakan perintah presiden. Ini perintah presiden oke. Pak, mau Betul, apa enggak harapannya Pak Jokowi untuk menjelaskan Pak turun? Ya pastilah semuanya harus terlibat dong. Diselesaikan. Jangan hanya saya gitu loh. Diselesaikan. Ya. Jadi diselesaikanlah Pak secara berarti mau mengajukan eksepsi juga Pak ya? ya nanti Pak kuasa hukum kami Ya, yang kita eksepsi ya. Oke, cukup. Thomas Anthony, kami akan melakukan perlawanan. Perlawanan ini adalah objeknya perkara ini sudah dilakukan sebelumnya, sudah identik dengan sidang yang sebelumnya. Kedua, pelanggaran 75 dan pasal 134. Nanti kami akan sampaikan. Putusan terdahulu sudah ingkrah. Dan yang kedua adalah peradilan ini peradilan sesat jika diteruskan, karena sudah dilakukan hukuman kepada klien kami. Ya, untuk kedua adalah terjemah. Sidang sebelumnya dengan Agus Purwoto pun klien kami tidak pernah mendapatkan terjemahan atau translator atau penerjemah saat sidang. Ini sangat sesat sekali. Siapakah klien kami? Siapa? Tidak mempunyai kewenangan dan tidak mempunyai kekuasaan untuk melakukan suatu proyek besar. Begitu pula juga dengan Pak Leo, kalau saya boleh mewakilkan. Dia hanya apa? Dia tidak bisa melakukan pelelangan yang sangat besar dan di sini memang untuk kedaulatan Indonesia. Jadi mohon, apakah di sini ada lagi perintah dari atasannya? Itu untuk kasus Pak Leo. Tapi untuk kasus kami pun tidak mempunyai kewenangan dan tidak mempunyai kekuasaan yang besar untuk melakukan suatu pelelangan besar, proyek besar. Itu yang kami akan sampaikan. Ya. Nanti jangan Pak. Ya. So I would like to add something, okay? I'm sorry I don't speak Indonesian, and I apologize, okay? I would like you to know a few things, okay? I am in Indonesia, no family, no company, 4 years, and in prison 4 years because the AGO, in the same case as this one, created a case before, and it was all fake, but they lock me in prison separate from the other defendants. They take away my laptop, they take away my documents, they don't allow me even to call my wife who lives outside the country, no family here. So for 3 years, I'm incommunicado, okay? Incommunicado means, I cannot use that bad language, I'm sorry. I am in a box in Salemba prison, and now they call me again. The real truth, the real reason is the government mismanaged the contract, they got caught in arbitration, and they need kambing hitam, okay? And 2 arbitrations, 2 cases, and they call me the second time to be the, I don't know how to say in English, the kambing hitam, but okay? Scapegoat. Scapegoat. Yeah, kambing hitam. Yes, thank you. Yeah. So I have all of the proof, but they take it from me. You understand? That's not justice. It doesn't matter I have white skin or American. It doesn't matter I'm Indonesian. There's something called fair, okay? And Indonesia has always been a country of fair people. Yeah. Sorry, a country of good people. I built Indovision before. 8 years with my family here. I built other satellite systems for the Air Force, for the Telkomsel, okay? And they invite me to come back because of my experience. But to hide their mistakes, they pick the guy who doesn't understand Indonesian. They pick the consultant who never received a penny.
They talk about consultant. That's bullshit. I have two pieces of paper that said, you're an advisor. No paycheck, no money, no requirements, no contract, no nothing. And I worked for 2 years to help them because it was a national crisis. Okay, sorry, that's enough. Sorry, maaf ya. Itu karena tadi keluhan-keluhan Mr. Tom, ini juga kita harus perhatikan daripada nanti Indonesia dianggap pelanggaran HAM. Ya, mohon masyarakat merestui kami untuk eksepsi nebis ini begini dipenuhi oleh majelis hakim. Sehingga Indonesia tidak dicap sebagai negara pelanggar HAM. Demikian. Dan tambah sedikit rekan-rekan media, jadi Mr. Anthony van der Heyden ini adalah expert ahli di bidang satelit. Hanya mengenai satelitnya saja. Sehingga kalau misalnya keputusan itu ya tidak dia punya decision maker, dia hanya keputusan ahli di bidang satelit. Nah, itu aja tambahannya. Oke. Ya, terima kasih rekan-rekan semua. Please come all the time. Come all the time. Terkait dengan surat dakwah. Surat itu harus ada. Kami belum pernah disayangkan, tidak pernah dikasih, diperiksa, tidak didampingi tanpa penerjemah, tanpa translator. Kami telah menerangkan sangat-sangat bukan hak asasinya diambil, tapi hak membelanya diambil. Hak untuk membelanya diambil. Bagaimana kita di sidang ini kalau tidak bisa membela? Kita tidak usah sidang, terima aja dakwaan, terima aja tuntutan langsung. Itu yang kami sayangkan. Ya, ditambah lagi tadi waktu kita meminta translate-nya building wall, itu mereka pihak auditor militer menolak seperti itu. Ya. Gitu ya. Terima kasih. Baik. Ya. Terima kasih ya. Teman-teman pers yang sudah menunggu, kami ucapkan terima kasih sudah meliput kegiatan perdana persidangan kasus pengadaan satelit 123 Bujur Timur ya, derajat Bujur Timur yang membawa 3 orang terdakwa ya. Tadi sudah dibacakan dakwaan untuk 3 orang terdakwa, masing-masing Insinyur Leonardi, yang kedua adalah Thomas van der Heyden, yang ketiga adalah terdakwa Gabor Kurti Silats. Yang kebetulan terdakwa yang ketiga tadi sudah kami sampaikan bahwa yang bersangkutan karena sejak penyidikan juga sudah DPO dan persidangan juga ini tetap kita panggil secara patut, dan apabila tidak hadir tetap persidangan akan dijalankan oleh majelis dalam persidangan perkara ini. Ya, mungkin itu yang kami sampaikan. Selanjutnya nanti ada 34 saksi yang akan kami periksa, 8 orang ahli yang akan kami pakai untuk meyakinkan majelis hakim bahwa apa yang dilakukan dalam pengadaan barang dan jasa ini melawan hukum. Sehingga terdakwa Gabor Kurti yang meminta untuk dibayarkan seluruh tagihan yang tercantum dalam kontrak yang dilakukan secara melawan hukum, dan juga barang-barang yang diadakan itu setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli juga tidak berfungsi hingga saat ini. Sehingga secara asas kontrak ya ada uang prestasi sebetulnya ya. Negara harusnya membayar ketika barang itu ada dan sesuai dengan spek yang dibutuhkan dan berfungsi. Nah, ini semuanya tidak terbukti ya, sehingga negara tidak harus membayar perkara ini. Tetapi karena ada tagihan dari terdakwa Gabor Kurti yang kemudian dikuatkan oleh pengadilan ICC ya, pengadilan arbitrase di Singapura, yang mengatakan bahwa pihak pemerintah wajib membayar tagihan itu. Dan kita harus membuktikan bahwa negara tidak uang prestasi dalam hal ini, tapi negara tidak akan membayar tagihan yang dilakukan berdasarkan kejahatan, fraud ya.
Sehingga oleh karena itu harus kita buktikan dalam persidangan ini, dalam waktu persidangan ini mudah-mudahan dilakukan dengan peradilan yang cepat, murah dan sederhana dengan asas keterbukaan, terbuka untuk umum. Mudah-mudahan dalam waktu kurang dari 1 bulan, 2 bulan ya, 60 hari sudah bisa diputus oleh pengadilan. Demikian. Klaim dari PH katanya ada perusahaan imitasi di Prancis yang sudah menggugurkan Ya. imitasi di sini. Tidak. Yang kami tahu terkait dengan pasca putusan ICC di Singapura, pihak Gabor Kurti mengajukan permohonan untuk menyita aset pemerintah di Prancis. Namun permohonan itu sudah ditolak. Mengapa ditolak? Karena pemerintah Prancis mengetahui bahwa perkara ini memang sedang dalam proses persidangan. Ya, perkara yang diajukan tagihan itu sedang dalam proses dugaan tindak pidana korupsi melanggar undang-undang korupsi di Indonesia. Ya, demikian. Nggak ada kerugian negara dan tidak ada uang sepeser pun yang ditransfer dari negara Oke. vendor. Itulah yang akan kita buktikan di persidangan, ya. Apakah kewajiban negara harus muncul dari sesuatu yang tidak pernah, prestasi yang tidak pernah dilakukan oleh pihak penagih. Kita membela negara, bukan mensolimi orang yang punya hak tagih. Ya, negara pasti bayar kalau memang alat yang barang dan jasa yang diadakan itu memang sesuai dengan kebutuhan. Sampai sekarang tidak ada manfaatnya barang itu. Ya, seperti itu. Tindak pidana kan harus actual loss bukan potensial loss. Tapi kewajiban, karena putusan pengadilan itu memastikan bahwa negara harus membayar, sehingga kewajiban telah muncul yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan pengadilan ICC itu. Nah, justru itu kita buktikan nanti dalam persidangan ini bahwa tagihan itu didasarkan pada kausa yang tidak sesuai dengan hukum, ya, alias kejahatan. Cukup ya. Terima kasih. Terima kasih rekan-rekan.